Bersama Benteng Balada Prabowo 08, kita menangkan Prabowo di Pilpres tahun 2024. Ada temuan dan penyusupan 52 juta data pemilih pemilu tahun 2024 yang ditemukan oleh perkumpulan warga negara Indonesia yang menginginkan pemilu berjalan dengan adil dan jujur. Ditemukan data penyusupan 52 juta data pemilu tahun 2024 yang janggal. Dan hal ini sudah dilaporkan kepada KPU untuk ditindaklanjuti agar supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Adapun kejanggalan-kejanggalan itu yang didapat, yang pertama, anak umur 10 tahun itu namanya untuk mencoblos. Kemudian nomor kependudukan ganda dan tempat tinggal di suatu tempat itu bisa mencoblos sampai 2-3 kali. Kemudian umur, jadi ada yang umur 100 tahun lebih itu juga ada nama untuk mencoblos di tahun 2024. Dan kemudian ada ditemukan juga kejanggalan, yaitu nama orang Indonesia 2 huruf. Misalkan AB atau AC. Kebanyakan orang Indonesia mempunyai nama yang panjang, bukan hanya 2 huruf saja. Oleh sebab itu, kita juga mengharapkan kepada KPU untuk menindaklanjuti temuan ini agar supaya pemilu yang kita laksanakan nanti ke depan itu berjalan adil dan jujur. Kemudian data pemilu adalah sumber manipulasi untuk kecurangan. Jadi data-data pemilu itu dijadikan kesempatan untuk kecurangan. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang menginginkan pemilu berjalan dengan adil dan jujur, mengharapkan pemerintah atau KPU yang berwenang untuk terus mengawasi dan menyelidiki. Di samping itu juga Bawaslu sebagai badan pengawas pemilihan umum harus menyelidiki temuan-temuan ini dan terus mengawasi, berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang agar supaya pemilu tahun 2024 nanti bisa berjalan dengan jujur dan adil. 52 juta DPS janggal, hati-hati. Pemilih fiktif, jadi pemilih yang namanya tidak ada itu masuk dalam data pemilihan tahun 2024. Jadi kita mengharapkan 52 juta data pemilih 2024 yang janggal ini bisa diselidiki oleh Bawaslu dan KPU, karena apabila pemilu dilaksanakan dengan jujur dan adil, maka pesta demokrasi di Indonesia itu akan berjalan sukses. Jadi kita mengharapkan pemilu ini berjalan dengan baik, tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Karena kita tahu Prabowo Subianto adalah capres yang terkuat di tahun 2024. Karena Prabowo Subianto telah mendapat simpatik dari rakyat Indonesia, telah mendapat simpatik dan dukungan dari masyarakat Indonesia, dan kita semua sebagai pendukung Pak Prabowo yang sejati terus menggema di media sosial untuk memenangkan Prabowo Subianto. Dan ditemukan juga bahwa pendukung Prabowo Subianto adalah pendukung yang solid, yang tetap berpegang teguh kepada kedamaian dan kesejukan. Hal ini
membuat Gerindra semakin di depan. Prabowo Subianto juga berpesan kepada pendukungnya, bulatkan tekad dan satukan semangat. Prabowo juga berpesan, rapatkan barisan, jaga kekompakan. Prabowo juga berpesan, bersikap ramah dan sopan. Prabowo juga berpesan, rendah hati dan tetap solid para pendukung Pak Prabowo. Berikan kesejukan dalam berdemokrasi. Pesan Pak Prabowo ini kita harus simak dengan baik ya teman-teman. Kemudian hindari pertikaian sesama anak bangsa. Jadi buatlah kesejukan karena kita masih satu rahim Ibu Pertiwi. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Marilah kita menjaga kedamaian di negeri kita karena kita adalah bangsa yang bermoral. Prabowo juga mengharapkan kemenangan Prabowo di Pilpres tahun 2024 adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Selamat berjuang simpatisan Prabowo 08, baik dari relawan dan masyarakat Indonesia. Kita menangkan Prabowo Subianto di Pilpres tahun 2024. Indonesia jaya dan sejahtera bersama Prabowo dan rakyat Indonesia. Prabowo Subianto sayang dan tulus kepada rakyat Indonesia dan menginginkan rakyat Indonesia menjadi sejahtera di tahun 2024 nanti apabila Prabowo Subianto menjadi Presiden Rakyat Indonesia ke-8 di tahun 2024. Kita sebagai rakyat Indonesia, pendukung Prabowo Subianto yang sejati, jangan kita memilih petugas partai. Berkali-kali ditekankan kepada kita bahwa kita jangan memilih petugas partai. Karena petugas partai adalah seseorang yang ditugaskan partainya untuk mendapatkan sebuah jabatan dan akan berbakti dan tunduk kepada kebijakan-kebijakan ketua partai. Prabowo Subianto adalah petugas rakyat Indonesia yang mendengar dan sudah banyak mendengar jeritan hati rakyat Indonesia. Kita harus bisa mengerti dan memahami apa yang diimpikan Prabowo Subianto kepada rakyat Indonesia. Prabowo menginginkan sebuah era baru, kesejahteraan, terbuka lapangan-lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia agar supaya masyarakat Indonesia dapat bekerja dengan tenang dan lapangan-lapangan pekerjaan banyak membantu masyarakat Indonesia untuk mencari nafkah untuk keluarga. Prabowo Subianto juga berjanji apabila beliau menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8, maka dari pendidikan tingkatan SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi akan digratiskan. Dalam arti sekolah-sekolah itu tidak memungut biaya. Semua biaya akan dibiayai oleh negara Indonesia. Prabowo Subianto benci dan tidak suka akan korupsi karena korupsi menghancurkan marwah negara kesatuan Republik Indonesia dan menghancurkan martabat bangsa Indonesia. Prabowo Subianto telah menjalankan program anti korupsi yang mana beliau sudah berprestasi dalam menyelamatkan banyak uang negara dan uang rakyat Indonesia. Prabowo Subianto mengharapkan untuk pemilu tahun 2024 ini jujur dan adil. Kita diwajibkan mengawal jalannya
pemilu di tahun 2024 nanti pada 14 Februari 2024. Tetap semangat dan rapatkan barisan agar supaya Prabowo Subianto dapat menduduki kursi RI 1 di tahun 2024 nanti. Kemenangan Prabowo adalah kemenangan rakyat Indonesia. Bravo, Prabowo Subianto!